Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Diulangi dikit ya. Tatimmatun. Qala al-muflisu man alaihi dainun li adamiyin halun zaidun ala malihi yuhjaru alaihi bi talabihi al-hijra ala nafsi aw talabi ghuramaihi wa bil hijri yata'allaqu haqqul ghuramai bi malihi fala yasihhu tasarrufu fihi bima yadhurruhum kawaqfin wa hibatin wala bai'uhu walau li ghuramaihi bidainihim li ghairi idnil qadhi. Muflis yaitu orang menanggung hutang kepada orang lain yang lebih besar dari jumlah harta miliknya dan telah tiba saat pembayarannya, adalah diampun, diletakkan di bawah pengampunan, di bawah pengampuan atas permohonan sendiri atau permohonan para pemiutangnya. Dengan pengampuan tersebut maka hak-hak para pemiutang menjadi pertalian dengan harta muflis, maka menjadi tidak sah lagi pentasarufan muflis atas hartanya kepada hal-hal yang merugikan para pemiutang, misalnya wakaf atau hibah. Dan tidak sah pula penjualannya sekalipun kepada para pemiutang dengan hitungan hutang tanggungannya tanpa seizin dari qadhi. Sampai ke situ kemarin. Wa qala wa yasih iqraru bi'ainin aw dainin asnada wujubahu lima qabla al-hijri. Sah ikrar pengakuan muflis mengenai kebendaan atau hutang yang bertalian kewajibannya dengan sebelum dilakukan pengampuan. Wa qala wa yubadiru qadin bi bai'i malihi walau maskanahu wa khadimahu bi hadratihi ma ghuramaihi. Wa qala sunnah bagi qadhi secepatnya melakukan penjualan hartanya sekalipun berupa rumah atau budak pelayan di hadapan muflis dan segenap para pemiutangnya. Wa qasama samanahu baina ghuramaihi, lalu membagikan hasil penjualan tersebut kepada sekalian para pemiutang. Kabai'i malin mumtani'in an adai haqqin wajib alaihi ada'uhu. Wa qala, seperti sebagaimana penjualan seperti itu dilakukan pula atas hak orang yang enggan membayar hak orang lain yang wajib dilunasinya. Wa qala wa liqadhin ikrahu mumtani'in minal adai bil habsi wa ghairihi min anwa'i ta'zir.
Qadi berhak memaksa orang yang enggan untuk membayar kewajibannya, baik dengan cara menahannya atau bentuk ta'zir, hukuman yang lainnya. Wa yuhbasu madinun mukallafun uhidalahul malu la aslun wa in ala min jihati abin au ummin bidaini far'ihi khilafan lil hawi kal Ghazali. Penghutang mukallaf yang diketahui mempunyai harta adalah boleh ditahan ayah ibu ke atas dari jalur ayah atau ibu, tidak bisa ditahan lantaran hutangnya kepada anak turunnya. Lain halnya menurut pendapat Hawi yang seperti Al-Ghazali. Wa qala wa idza thabata isaru madinin lam yajuz habsuhum wa la mulazamatuhu bal yumhalu hatta yusira. Bila penghutang itu tetap pada kemelaratannya, maka tidak diperbolehkan ditahan atau ditagih, tapi diundur sampai mampu membayarnya. Waliddaini mulazamatu man lam yathbut i'saruhu. Pemiutang berhak menagih penghutang yang tidak tetap pada kemelaratannya. Malam yakhtaril madinu al-habsa fayujabu ilaihi. Selagi penghutang tidak memilih ditahan, kalau memilih ditahan maka dilakukan penahanan atasnya. Wa ujratul habsi wa kadal mulazimi 'alal madin. Biaya penahanan maupun penagih menjadi tanggungan penghutang. Walil hakimi man'ul mahbusi 'anil istinasi bil muhadatsati. Hakim berhak melarang orang yang ditahan dari omong-omong pelipur lara. Wa hudhuril jumu'ati wa amalis sun'ati in ra'a al maslahata fihi. Menghadiri salat Jumat dan bekerja sebagai buruh jika berpendapat bahwa yang seperti itu membawa maslahat. Wala yajuzul da'ini tajwi'ul madini biman it'am kama abtabihi syekhuna Az-Zamzami rahimahullahu ta'ala. Tidak diperbolehkan bagi pemiutang melaparkan perut penghutang dengan cara tidak memberinya makanan, sebagaimana hal itu difatwakan oleh guru kita Az-Zamzami rahimahullahu ta'ala. Wa yajuzu li'azimil mubsi al-mahjuri alaihi awil mayyiti ar-ruju'u fauran ila mata'ihi. Jaiz, harus boleh bagi pemiutangnya muflis yang diampu atau yang mati dengan seketika menarik kembali dagangannya. In wujida fi milkihi wa lam yata'allaq bihi haqqun lazimun wal 'iwadu halun wa in tafarrakhal baydu al mabi'u wa nabatal badru washtadda habbu zar'i anna hadathat min 'aini malihi. Jika masih terdapat dalam hak milik muflis dan tidak bertalian dengan hak tetap orang lain, misalnya sebagai gadai, serta hutang itu telah sampai masa pembayarannya, sekalipun dagangan itu berupa telur dan telah mulai menetas atau biji-bijian dan telah mulai bersemi, atau biji-bijian dan telah semakin tua, karena tambahan-tambahan tersebut terjadi dari hartanya itu sendiri. Wa qala wa yahsulu ruju'u minal ba'i walau bila qadin binahwi fasakhtu wa raja'tu bil mabi'i la binahwi bai'in wa itqin fihi.
Pencabutan kembali akad jual beli bisa terjadi dari pihak penjual walaupun tanpa qadhi, dengan semacam pernyataan, katanya saya pasahkan, batalkan, dan saya tarik kembali mabik yang dijual tersebut itu tapi belum dimiliki. Tidak dengan cara semacam menjual kepada orang lain mabik tersebut atau memerdekakannya. Baca teruslah ya. Faslun, kenapa dia mau tanya? Yuhjaru bijununin ila ifaqatin wasiban ila bulughin bikamali 15 sanatan qamariyatan tahdidan bisyahadati adlain khabiraini au khuruji maniyin au haidin au imkanuhuma kamalu tis'i sinin. Orang diampu karena gila sampai sembuh kembali, artinya ditahan hartanya itu ya, ampu itu. Dan karena masih kecil sampai baligh, usia baligh yaitu setelah sampai pada batas tetap dan tepat 15 tahun qamariyah bulan, dengan 2 orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid laki dan perempuan, sedang kemungkinannya mengalami 2 hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Nah, orang Arab ada 9 tahun besar badannya udah. Kita 9 tahun masih main goli ya tak? Itu berapa tahun tuh? 13. Nah tuh masih main congkak dia. Ya. Wa qala wa yusaddaqu mudda'i bulughin imna'in aw haidin walau bi khusumatin bila yaminin idla yu'rafu illa minhu. Wa qala, tanpa dengan bersumpah, orang yang mendakwakan dirinya telah baligh lantaran keluar mani atau haid bila dibenarkan, sekalipun dakwaan itu di tengah persengketaan yang sedang dialami, karena kebalighan seperti itu hanya dialah yang mengetahui. Wa qawanabtul anati al-khashinati bihaitsu tahtaju ila al-halqi. Nah, ini contohnya tumbuhnya rambut kelamin. Nah, tuh balik sudah ya. Yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong. Kalau Arab lebat lah, kalau kita paling 2-3 lembar ya. Tuh India lebat, jarang Indonesia macam ini nih. Ini macam harimau ngamuk. Ya, jenggotnya. Dah ya. Ya lebat itu. Tanda ya. Upi haqqi kafirin dzakarin aw untha amaratun ala bulughihi bisinni awil ikhtilami, adalah merupakan tanda kebalighan berdasar usia atau khitan atau ihtilam, mimpi ya, keluar mani karena mimpi. Itu balik enggak bagi orang kafir lelaki maupun wanita. Wa qala wa misluhu waladu man juhila islamuhu la man adima ma ya'rifu sinnahu alal auji wa qila yakunu alamatan bi haqqil muslimi aidha. Wa qala, seperti halnya orang kafir, yaitu anaknya orang yang tak diketahui beragama Islam, bukan orang yang tidak ada orang lain tahu umurnya. Sedemikian dari pandangan beberapa wajah. Ada dikatakan bahwa hal itu juga berlaku sebagai tanda kebalighan orang Islam. Bismillah.
Bagaimana kalau 15 tahun tak pernah mimpi, tak pernah keluar mani atau datang bulan? Ya ada. Nah, itu sudah dihukumkan paling banter 15 tahun. Itu sudah dikatakan baligh laki dan perempuan ya. Satu riwayat Nabi tak pernah mimpi model macam kita. Ada. Nah, satu riwayat mengatakan orang yang mimpi keluar mani itu benda itu diisap sama syaitan. Nah, kena isap itulah dia, maka jadi mimpi. Ya. Ini setiap malam kena isap betul tak? Ya. Makan teh, susu, kopi, apa telur, lemak segala macam. Belum kahwin ni tak? Adalah tu kena isap teruslah. Wal haqu bil anati asy'aral khashina fil ibti. Ni lagi. Para ulama menyamakan dengan rambut kelamin, yaitu dengan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat. Sekali lagi orang kita tak pernah lebat, paling 2-3 lembar. Ya, kalau Arab itu sebat India coba lebat kayak India, Afghanistan, Pakistan tuh. Nah, itu grup-grup bulu semua. Ya. Wa idza balagha as-sabi rasyidan u'tiya malahu. Apabila anak kecil telah menjadi rasyid, bukan nama orang tuh, ya, pandai berbuat udah, maka hartanya diserahkan kepadanya. Tuh. Kalau kita sekarang kan bikin pengacara supaya terjaga tuh harta anak tersebut itu ya. Wa rusdu salahuddini wal mali bi alla yaf'ala muharraman yubtilu adalatan min irtikabin kabiratin aw israrin ala saghiratin ma'a adami ghalbati ta'atihi ma'asiyah wa bi alla yubaddira bi tadyi'il mali bi ihtimali ghubnin fahishin fil muamalati wa infaqi walau falsan fi muharramin. Waqala yang dimaksud rusyd, kepandaian berbuat adalah berbuat untuk kemaslahatan agama dan harta, yaitu tidak lagi melakukan perbuatan haram yang menghilangkan keadilannya, baik berupa dosa besar maupun terus-terusan melakukan dosa kecil dengan tanpa memenangkan ketaatannya atas maksiatnya, dan tidak pula memubadzirkan hartanya dengan dirugikan dalam muamalah atau dengan membelanjakannya walaupun sepeser kepada barang haram. Wa qala wa amma sarfuhu fis sadaqati wa wujuhi al khairi wal mata'im wal malabisi wal hadaya allati taliqu bihi falaysa bitabdzirin. Adapun mentasarrufkan hartanya itu untuk bersedekah dan segi-segi kebagusan, misalnya membeli makanan, pakaian, atau diberikan kepada hadiah yang kurang layak baginya, adalah tidak termasuk mubadzir, artinya membuang-buang ya. Wa ba'da ifaqatil majnuni wa bulughis sabi walau bila rusydin yasihul islamu wat talaqu wal khul'u wa kadza tasarruful mali ba'dar rusdi. Wa qala, setelah orang gila sembuh kembali dan anak kecil menjadi baligh sekalipun belum rasyid pandai berbuat, maka Islamnya menjadi sah, talaknya dan juga khulu'nya. Demikian pula tasarrufnya kepada harta bila dilakukan setelah rasyid, ya, setelah pandai berbuat ya. Wa waliyus sabi abun adlun fa abuhu wa in ala fawasiyun faqadi baladil mauli in kana adlan aminan. Yang bisa menjadi wali terhadap anak kecil adalah ayahnya
jika orang adil. Kemudian ayah dari ayahnya ke atas, kakek mbahnya di atas itu ya. Kemudian pemegang wasiat kewaliannya. Kemudian qadhi, penguasa daerah di mana anak itu berada, jika adil bisa dipercaya. Fa in kana maluhu bi baladin akhar fa waliyu mali qadhi baladil mali fi hifdhihi wa bai'ihi wa ijarati 'inda khawfi halaki fasulaha'u baladihi. Kemudian jika hartanya di daerah lain, maka wali hartanya adalah qadhi, penguasa daerah harta itu terletak, baik yang memelihara, menjual maupun menyewakannya jika dikhawatirkan akan terjadi kerusakan. Kalau itu semua tidak ada, maka walinya adalah orang-orang saleh di daerah mana ia berada. Wa yatasarraful waliyu bil maslahati wa yalzamu hifdhu malihi wastin ma'uhu qadran nafaqati waz zakati wal mu'ani in amkanahu. Kalau wali wajib mentasarrufkannya yang membawa maslahat, ia wajib menjaga memelihara hartanya dan mengembangkannya secukup untuk nafkah, zakat dan biaya hidupnya jika memungkinkan, in amkanahu. Walahu safaru bihi fi tariqin aminin liqasdin aminin barran la bahran. Bagi wali diperbolehkan memakai harta anak pewaliannya untuk bepergian lewat perjalanan yang aman ke tujuan yang aman, pula memakai kendaraan darat bukan kapal laut. Wa syira'u qarin yakfihi ghullatuhu aula minat tijarati. Membelikan barang-barang bumi dan sebagainya yang hasilnya mencukupi keperluan anak perwaliannya adalah lebih diutamakan daripada memperdagangkannya. Wala yabi'u uqarahu illa li hajatin aw ghibtatin zahiratin. Wali tidak boleh menjual barang-barang milik anak perwaliannya kecuali karena suatu hajat atau jelas-jelas bisa diharapkan keuntungannya. Wa abta ba'dhum bi anna lil wali sulha ala ba'di dainil mawliyi idza ta'ayyana dhalika tariqan litakhlisi dhalikal ba'di kama anna lahu bal yalzamuhu dab'a ba'di malihi li salamatin baqihi intaha. Sebagian para ulama mengeluarkan fatwa bahwa sesungguhnya wali berhak mengadakan perdamaian untuk mengambil sebagian piutang anak pewaliannya jika cara itu dipastikan menjadi jalan penyelamatan sebahagian piutang tersebut. Sebagaimana pula bahkan wali wajib memberikan sebagian harta anak pewaliannya untuk menyelamatkan yang lain. Habis, intaha. Kenapa tuh? Jadi mau tanya judul lain? Tak ada ya, ini sibuk masalah. Wa qala walahu bai'u malihi nasi'atan li maslahatin wa ala irtihanun
bisamani rahnan wafiyan illam yakun al mushtari musiran. Wali berhak menjual harta perwalian secara tidak kontan demi kemaslahatan, dan ia wajib minta jaminan gadai seharga barang tersebut jika pembelinya bukan orang kaya. Wali-waliyin iqradu mali mahjurin li daruratin. Karena darurah emergensi, wali diperbolehkan menghutangkan harta orang yang di bawah pengampuannya. Artinya orang yang di bawah tahanannya itu, daripada mentasarufkan harta. Wali qadin dzalika mutlaqan bi syarti kaunil muqtaridi mali'an aminan. Bagi qadhi boleh menghutangkannya secara mutlak, darurah atau tidak, dengan syarat penghutangnya kaya dan terpercaya. Wala wilayata li ummin 'alal asah man adla biha wala li asabatin. Menurut pendapat yang lebih sahih, ibu dan semua kerabat yang lewat jalur ibu adalah tidak punya hak sebagai waliat. Maka wali nikah juga tidak boleh saudara laki-laki daripada ibu, semuanya daripada bapak, ya. Tuh. Sama lah wali nikah gitu, tidak daripada ibu, ya. Walaupun ada punya saudara laki-laki ibu, tapi wali daripada saudara laki-laki daripada bapak. Demikian pula karabah, asabah, saudara laki-laki, paman dan lain-lain, tak termasuk itu, ya. Kalau memang ada masih wali yang sah tentang itu. Naam. Lahumul infaqu min malil tifli fi ta'dibihi wa ta'limi li'annahu qalilun fasumiha bihi 'inda faqdil walil khassi. Memang karabah asabah diperbolehkan membelanjakan harta anak kecil untuk biaya pendidikan dan pengajarannya, karena jumlah itu hanya sedikit. Makanya bisa dimaklumi adanya selama tidak ada walinya yang khusus, al-khas tadi. Wa yusaddaqu abun aw jaddun fi annahu tasarrafa li maslahatin bi yaminihi. Dengan bersumpah ayah atau kakek bisa dibenarkan pernyataannya bahwa mentasarrufkan menggunakan apapun di harta itu, harta perwalian kepada kemaslahatan. Wa qala qadin bila yaminin in kana thiqatan adlan masyhur al-iffati wa hasan as-sirati. Demikian pula qadhi bisa dibenarkan tanpa bersumpah jika dia seorang kepercayaan, adil, terkenal, menyingkiri hal-hal yang tidak baik dan berkepribadian baik. La wasiyun wa qayyimun wa hakimun fasiqun bal musaddaqu bi yaminihi wal mahjuru haitsu la bayyinata li'annahum qad yuttahamun. Tapi tidak bisa dibenarkan bila dia itu wasi, pemegang wasiat kewalian, atau qayyim, pemelihara harta bukan wali, atau seorang hakim yang fasik. Bahkan yang dibenarkan dengan persumpah adalah mahjur alaihnya, orang yang diampunya, ditanggung dengan tidak mentasawufkan hartanya tadi, sekira tiada bayyinah, bukti pentasarufan, karena mereka terkadang bisa dicurigai ini harta. Wa min thamma law kanatil ummu wasiyatan kanat kal awwalaini wa kada abauha. Dari keterangan tersebut, maka bila kebetulan sang ibu menjadi wali wasi,
adalah diperlakukan seperti ayah atau kakek. Demikian pula orang-orang tua laki sang ibu. Ya. Kenapa tuh? Diam semua ya. Tak ada harta yang mau diwalikan rupanya ya. Wa qala Fir'aun laisa liwaliyin akhdhu syai'in min mali mauliyihi in kana ghaniyan mutlaqa fa in kana fakhiran aw inqata'a bisababihi an kasbihi akhdha qadra nafaqatihi wa idza aisara lam yalzamhu badalu ma akhadahu. Naam ya, jika dia orang kafir, jika dia fakiran orang fakir, dan karena tugas perwaliannya itu menjadi terputus dari pekerjaannya, maka boleh mengambil sejumlah nafkah yang diperlukan. Setelah menjadi kaya, maka tidak wajib mengembalikan ganti dari yang ia ambil itu. Qala al-Asnawi hadza fi wasiyin wa aminin amma abun aw jaddun fayakhudhu qadra kifayati ittifaqan sawa'un as-sahihu wa ghairuhu. Al-Asnawi berkata, demikian itu adalah hukum untuk wasi dan orang kepercayaan pemegang harta. Bila ayah atau kakek, maka ulama sepakat mengenai kebolehannya mengambil harta anak perwaliannya secukup kebutuhannya, baik ia kaya atau bukan. Wa qisa biwaliyil yatim fima dzukir man jama'a malan lifakki asirin ay masalan falahu in kana faqiran al-aklu minhu. Dikiaskan hukumnya dengan wali anak yatim seperti tersebut di atas, yaitu orang yang mengumpulkan harta untuk keperluan melepaskan semisal tahanan, maka jika ia fakir diperbolehkan ikut makan harta tersebut. Wa qala walil abi wal jaddi istikhdamu mahjurihi fima la yuqabal bi ujratin wa la yadhurru bihi ala dhalik khilafan liman jazama bi anna lahu darbahu alaihi. Bagi wali ayah atau kakek berhak memerintah anak mahjurnya yang ditegah mentasabkan hartanya melakukan sesuatu yang tidak ada imbalan upahnya serta tidak membuat dirinya madarat. Lain halnya menurut pendapat orang yang memantapi bahwa ia diperbolehkan memukulnya. Wa Nawawi bi annahu law istakhdama ibna bintihi lazimahu ujratuhu ila bulughihi. An-Nawawi berkata, mengeluarkan fatwa bahwa bila seseorang memperburuh cucu laki-laki dari anak wanitanya, maka wajib memberi upah hingga anak itu baligh. Wa rushdihi, dan pandai berbuat. Wa illam yukrihu wa la yajibu ujratur rasyidi illa in akraha. Demikian sekalipun tidak dengan paksaan, kalau anak itu telah pandai berbuat, ini rasyid, maka tidak lagi wajib memberikan upah kecuali bila dengan paksaan. Jadi tenaga tidak boleh perai juga walaupun cucu, ya. Kenapa? Santai aja ya. Wa yajri hadza fi ghairil jaddi lil ummi. Hukum seperti ini berlaku pula pada selain kakek dari ibu, kakek dari ayah dan seayah. Wa qala al-Jalal al-Bulkhini law kana lis-sabi malun ghaibun
fa ampaka waliyu alaihi min mali nafsihi bi niyyatir ruju'i idza hadara maluhu raja'a in kana aban aw jaddan li'annahu yatawalla at-tarafaini bi khilafi ghairihima ay hatta al-hakim bal ya'dhanu liman yunfiqu thumma yuwaffihi. Al-Jalal al-Bulqaini berkata, apabila anak kecil memiliki harta tidak berada di tempat, lalu walinya dengan harta sendiri menutup napakahnya dengan niat minta ganti kembali setelahnya berada di tempat, maka wali boleh minta ganti jika dia itu ayah atau kakek, karena mereka memegang kekuasaan dua pihak, ijab dan kabul. Lain halnya bila bukan ayah atau kakek sekalipun hakim, tapi bagi hakim bisa mengizinkan orang lain menutup napakahnya lalu mengganti kembali dari harta anak tadi. Wa qala wabta jam'un fi man thabatalu ala abihi dainun fadda'a impaqa alaihi bi annahu yusaddaqu huwa aw warithuhu bil yamini. Segolongan ulama mengeluarkan fatwa mengenai seseorang yang memiliki piutang atas ayahnya, lalu sang ayah mendakwakan bahwa hutang itu untuk menapakahi orang atau anak tadi, bahwa dengan bersumpah sang ayah atau ahli warisnya bisa dibenarkan dakwaannya tersebut. Faslun fil hawalah. Ini tentang pemindahan tanggungan hutang. Jadi kalau kita punya hutang dipindahkan ke orang lain gimana? Ya, boleh atau tidak? Ya. Pemindahan tanggungan hutang al-hawalah itu. Tasihhu hawalatun bi sighatin wa hiya ijabun minal muhili. Ka'ahaltuka ala fulanin bid-dainil ladzi laka alayya aw naqaltu haqqaka ila fulanin aw ja'altu mali alayhi lak wa qabulun minal muhtali bila ta'liqin wa yasihhu wa ahilni. Hawalah jadi pemindahan tanggungan hutang menjadi sah dilakukan dengan adanya sighah ucapan, ya, yaitu ijab dan kabul. Ijab oleh muhil, pihak yang memindahkan tanggungan hutangnya. Misalnya hutangku kepadamu saya pindahkan tanggungannya kepada si fulan, atau hakmu saya pindahkan kepada si fulan, atau hartaku pada si fulan saya jadikan untukmu. Dan kabul oleh si muhtal, pihak yang hak piutangnya dipindahkan, dengan tanpa menggantungkan pada sesuatu kejadian, misalnya yang sah, pindahkanlah hakku. Nah, itu bisa semua. Kalau kita takut ngambil utang dengan orang itu yang jagonya, cari jagoan lagi ya. Aku pindahkan utang, ambilkan hutangku kepada apa? Tuh, hutang yang punya aku tuh dihutang oleh dia kepada kau. Nah, itu boleh. Nah, tuh. Nanti kasih komisi ya lah. Kita kasih komisi lah 10%, 20%. Silakan. Kita kadang takut dah ngambil harta ke orang jago-jagoan tuh. Bisa diwakilkan kepada yang lain untuk mengambil itu. Kenapa? Ada yang bertanya tuh, dan habis jamnya. Nah, Ustaz mau bertanya, jika anak dan istri ingin sholat berjamaah, bagaimana Ustaz? Sedangkan suami ingin pergi ke masjid. Ajak anak-anak itu ke masjid, apa susah? Bapaknya nak ke masjid, anak-anak ikut berjamaah, ajak ke masjid. Ini seminggu sekali rumah dekat masjid, macam gereja aja. Jumat baru nongol, Jumat baru nongol. La ilaha illallah. Ajak tu diajarkan anak-anak tu. Jangan dilarang dia, tengokkan, ajarkan, insya Allah bagus baik. Anak-anak itu diantara dua orang dewasa, taruh di tengah tuh, diamlah dia. Jangan biarkan bertiga bergabung, itu main congkak dia. Ya, ini memang bapaknya tanda ke masjid.
Coba nih kalau ke masjid itu tetangga nih, ramai nih masjid tak? Tanda. Tapi kalau kenduri nomor 1 datang nih, belum bagi selesai isya ada pada nongol semua. La haula wala quwata. Iya lebih laku itu masalahnya. Adzan. Ada lagi mau tanya tuh? Tuh. Jangan tak pergi bapaknya, ajak anak tuh ke masjid. Kalau belum maknya diajak, awak mendani. Ya, ini maknya ke masjid, bapaknya tidak. Ngapa di rumah? Ya, rumah depan masjid tuh Ya, kalau depan masjid tak mau ke masjid runtuh aja rumah. Kalau pindah dari masjidnya, marah pula tuh orang kalau ngomong begitu. Ya ada, ya kasihan masjid sebesar gini tuh Di bawah aja tak bisa, bagi di atas Ya, nanti kalau sudah mati baru sibuk panggil kaum masjid, ustad, mandikan tukang masjid. Sehat anda tahan ke gunung runtuh berjoget. La haula wala quwata illa billah. Jelas tuh. Calon-calon bupati yang 3 macamnya. Mana nampak ke masjid? Tak ada ya. Sibuk nak ke panggung itulah mencari cucuan. Cucuk kepala botak dia. Ya. Hari-hari siang malam tak ada apa-apanya. Itulah betul. Minta dukungan orang tapi tak dukungan Allah, dukungan Nabi yang tidak mau. Itu tandanya tak kau orang tidak mau ke rumah Allah, tapi ke rumah manusia pergi datang ke rumah Allah nih. Tengok wajah tu La ilaha illallah. Tak ada. Ya, aku nyinggung betul tuh. Main-main. Ya. Ada lagi tuh. Baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada komentar seorang perempuan. Jika ibunya meninggal, dia ingin pulang dan ingin bertemu ibunya untuk terakhir kalinya. Tapi suaminya tidak mengizinkan. Apakah dalam keadaan ini diperbolehkan untuk tidak menunggu? Ikut suami, tapi suami yang taat. Ada satu kisahtan ketika seorang suami musafir di zaman Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang musafir. Suaminya tidak mengizinkan ketika berangkat musafir. Dalam kejauhan diberitakan, "Si anu, ya ada ayahmu sakit. Tengokilah. Aku dah nengok karena suamiku tadi izin untuk keluar daripada rumah." Cerita panjang-panjang kisah, meninggal si bapak. Ya dah. Nah, sampai dikuburkan tak pergi juga nengok bapak tadi. Ya, ayahnya. Tentu orang ngomong kan, anak durhaka, itu ini dan itu ini tuh. Akhirnya Allah memberikan dalam mimpinya lah. Menengok dia bapaknya bertemu, untunglah nak kau tak ziarah sama aku, tak datang kepada aku, kau patuh kepada suamimu, maka senang aku dikubur. Rasulullah berkata, bukan main kamu ya, tahan begitu, itulah pujian bagi kamu. Tuh. Bukan laki macam model kita nih. Muka-muka yang tak ada amanah. Ya, itu. Ya. Jelas apa jelas itu? Nah, itu tadi, apalagi tadi kata izinkan iyalah tersebut itu, karena itulah pentingnya dalam masalah tersebut itu. Rasulullah bilang kalau seandainya boleh makhluk sujud kepada makhluk, aku sujud, suruh sujud istri sujud kepada suami, tapi tak boleh. Tapi patuh tuh mah. Iya, itulah tadi mestinya. Sekarang bini yang begitu gimana tuh? Nah, tak ada ya. Kau cuma tak cari, makanya kau buang yang lain. Ya, tentu ada. Rasulullah bilang itu. Paham tak? Aisyah itu 3 hari tak berasap dapurnya. Coba gadis, kawin muda, ya alimah, taqiyah, siddiqiyah, lengkap. Tak ada apa-apa ya Rasulullah, di rumah kita tak ada berasap. Coba bini kita 3 jam saja tak berasap lah mulutnya. Gini mana? Apalagi bini Pak Kiai, parah lagi kadang. Betul. Awak jadi ustaz Kiai, anak tak ada makan. Baru tahu kau. Itulah betul. Nengok begitu. Bukan tak adalah selipan, tapi bini yang macam mana, suami yang macam mana, itu sajalah ya. Adzan dia. Itulah tadi. Kalau sudah adzan aman, bebas daripada tembakan. Ya, itu ngaji takut betul. Sebab itu bila lagi ada usia nak ngaji lah. Nanti kalau meninggal hari apa lagi kisah? Wallahu a'lam. As-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah.
wassalatu wassalamu ala masyar umurana Allahumma salli ala salihin ya rahmanika sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum min anikum Allahumma salli ala Muhammad